Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamd nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, azani Allah wa iyyakum, yang mudah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada kita di dalam ayatnya surat Al-Baqarah, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Allah akan menguji hamba-hambanya dengan kesenangan dan kesengsaraan, baik berupa rasa takut, rasa lapar, dan kehilangan harta, meninggalnya orang-orang yang dicintai dari kalangan kerabat dekat, juga kekeringan, sehingga bumi tidak lagi menghasilkan tanaman-tanaman, bumi tidak lagi bisa memberikan manfaat,
ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan Allah mendatangkan kepada manusia bumi yang subur sehingga menghasilkan banyak manfaat kepada manusia. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mendatangkan kepada mereka secara tiba-tiba musibah sehingga membinasakan dan menghancurkan itu semua, yang mana apa yang Allah datangkan itu merupakan cobaan dan ujian bagi setiap hambanya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya bagi seseorang untuk senantiasa bersabar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menapaki kehidupannya dalam segala keadaan dan situasi. Dia perlu sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah ketika dia mendapatkan kenikmatan, atau sabar ketika Allah Azza wa Jalla mengujinya dengan berbagai macam kesempitan hidup. Karena ketahuilah bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan kepada kita di dalam ayatnya surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Mereka orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala oleh Allah bighairi hisab, dengan pahala yang saking banyaknya, pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang tidak terhitung takarannya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan kepada kita dalam surat Asy-Syura, "Wala man sabara wa ghafara, inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Maka jamaah salat Jumat azani Allahu wa iyyakum, siapa saja yang bersabar atas berbagai hal yang menyakitkan serta yang tidak diinginkan oleh dirinya, tidak sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri, namun dia tetap bersabar, dan kesabaran itu dibangun di atas pondasi semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jal. Bahkan dia memaklumi dan memaafkan setiap orang. Akan berarti sungguh dia telah menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan amalan yang terpuji. Karena keadaan di mana seseorang dia mudah memberikan maaf dan dia bersabar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah merupakan keadaan yang patut disyukuri oleh setiap hamba. Sebab tidaklah Allah memberikan seseorang sampai pada tingkat yang demikian itu kecuali Allah anugerahkan hanya kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Sebab itu Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, "Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Mohonlah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, siapa saja yang memohon pertolongan dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, dia pasti akan merasakan ketenangan yang meliputi hatinya dan ketentraman yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya tidak akan pernah goyah. Hal itu sebagaimana Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, "Ista'inu bis-sabri, ista'inu billahi wasbiru." Mohonlah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersabarlah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya,
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah pasti akan menimpakan kepadanya cobaan dan ujian. Maka perhatikanlah ayyuhal muslimuna ibarallah. Setiap mukmin tidak terlepas dari ujian, apakah itu penyakit, kekurangan, kehinaan, rasa sedih, gundah gulana dan sebagainya. Semua itu merupakan cobaan yang datang dari sisi Allah dan merupakan tanda kecintaan Allah tabaraka wa taala kepadanya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya, niscaya pasti Allah akan menimpakan kepadanya cobaan dan ujian. Ma'asyiral muslimin, meskipun demikian cobaan itu selalu datang menimpa manusia. Terkadang cobaan itu terasa teramat berat bagi seseorang dalam menghadapi kehidupannya. Ketika itu, maka banyak di antara mereka yang tidak sanggup bersabar, atau bahkan mereka memilih pelarian atau jalan keluar yang tidak diizinkan oleh syariat. Banyak sekali di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara membunuh diri, atau hal-hal yang menyakitkan dirinya atau mendatangkan persoalan-persoalan yang baru kepada dirinya, hanya karena dia merasa tidak sanggup untuk menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya ketika itu. Namun dengarkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Beratnya sebuah bencana yang datang menimpanya. Namun fa in kana la budda fa'ilan. Namun jika sekiranya ujian itu terasa teramat berat baginya sehingga dia tidak sanggup, falyaqul, maka katakanlah, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku karena jika sekiranya kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku ya Allah jika sekiranya kematian itu adalah baik bagiku. Maka ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang penting bagi kita. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari mengharapkan kematian. Maka mengharapkan kematian hukumnya adalah haram. Sebagaimana beliau bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena beratnya ujian yang datang menimpanya. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidaklah diragukan lagi bagaimanapun juga tentang keadaan kehidupan ini, tentang kehidupan, tentunya kehidupan itu adalah baik bagi seorang mukmin. Karena ketika Allah Azza wa Jalla memanjangkan usia seorang mukmin, maka dia akan menggunakan usianya itu untuk taat dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tentunya ini adalah baik bagi dirinya. Sebab itu seseorang mendapati takdir dengan mengangan-angankan kematian karena suatu bencana atau musibah yang datang menimpanya. Sebagaimana hal ini tersebut di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli ayyatiyahu fa innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira." Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa mengharapkannya sebelum datang waktunya.
Sebab jika salah seorang di antara kalian meninggal, wafat, maka amalannya akan terputus. Sungguh tidaklah seorang mukmin bertambah umurnya, melainkan hal itu merupakan kebaikan baginya. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, perhatikanlah perkara ini dengan baik, agar senantiasa seseorang ridha dalam menjalani kehidupannya. Apakah ketika dia mendapatkan kebahagiaan, ataukah dia mendapatkan kesedihan, ataukah ketika dia dihadapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cobaan-cobaan yang tidak sejalan dengan kehendak dan keinginan hatinya, maka hendaklah dia bersabar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia memperkuatkan kesabarannya, dia berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu senantiasa datang kepada seorang hamba. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira ayyutraku, bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, setelah mereka berkata bahwa kami ini adalah beriman kepada Allah dan mereka tidak akan diuji lagi oleh Allah. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui siapa-siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya itu, dan siapa-siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, tidaklah seseorang diberikan ujian oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali adalah merupakan sebuah tarbiyah agar dia semakin matang dalam keimanannya. Maka perhatikanlah perkara ini dengan baik. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا وأكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا وأكبر همنا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.